Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Udah kelar nangisnya, udah capek ngeliatin timeline sosial media, udah sedih, marah ngeliat dibully ya di WA group gitu ya, atau di kehidupan nyata oleh teman-teman tongkrongan atau teman-teman yang ada di grup WA atau teman-teman kantor gitu ya, teman-teman sekolah. Ya, begitulah nasib fans MU yang selalu siap untuk menerima kenyataan yang sepahit-pahitnya atau yang perlu kalau dibilang ya yang seancur-ancurnya gitu ya. Jadi ini review ya sebetulnya gue udah kemarin abis live saking lamanya gitu, saking gue nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya, gue ngobrol aja sama yang live chat gitu dan saling membuka pikiran juga ya, kita saling mengedukasi ya mengenai pertandingan dan mengenai secara keseluruhan. Cuman nih ya gue kasih review lagi untuk satu video ini, untuk satu episode ini, dimana hasil dari big match kita tadi malam ya, sampai miring nih mic gue nih, itu berkesudahan dengan kekalahan 0-3 telak dari Liverpool. Bahkan seharusnya sih bisa beberapa kali kesempatan juga 0-5 nih, jangan-jangan nih. Ya udah, akhirnya 0-3. Jadi gue coba bahas dulu pertama ya dari susunan pemain ya. Secara 60% sih, 80% sih betul preview gue. Ya memang karena udah gak ada pilihan lain juga. Kipernya Andre Onana ya, langsung deh pada romantisme David De Gea. Padahal lo kalau nonton David De Gea Fiorentina, dia juga nggak shot stopper juga, kebobolan 2 gol. Terus kanan Mazraoui yang menurut gua bermain di antara semua ya, yang paling baik itu dia. De Ligt, Lisandro Martinez duet back tengah. Lisandro menurut gua kurang ya dalam pertandingan semalam. De Ligt sebenarnya bagus gitu. De Ligt sebenarnya oke lah. Ya, cuman kalau lu biasa main sama Bonucci, Chiellini gitu, terus sama siapa namanya di Bayern Munchen, lawan-lawan lu nggak yang fast attack gitu ya, serangan cepat kayak gitu ya, mungkin lu juga bingung juga gitu loh. Terus Diogo Dalot. Jadi tengahnya yang ada pilihan lain juga. Ugarte belum bisa dimainkan, belum mau sih untuk dimainkan ya, karena memang butuh adaptasi. Casemiro yang si pembuat blunder 2 ya, sebenarnya individual error, dan lu bisa mengerti kenapa dari Juni kita akhirnya mengincar Manuel Ugarte, yang kabarnya juga gue dengar ada ya tulisan lah ya dari satu jurnalis, gue lupa, gue coba cross check lagi, bahwa Ugarte itu sebenarnya katanya Ten Hag nih yang pengen nih, dia sampai presentasi di depan manajemen Ineos mengenai atribut dan kelebihan yang dimiliki Ugarte. Di tengah itu double pivot ya dengan Kobe Maino yang kayaknya udah capek ngecover si Casemiro terus gitu ya. Dia berapa kali carrying ball tapi abis itu gak ada supportnya. Bruno sebagai attacking midfielder. Nah depannya ini, kemarin kan gue bilang ya Rashford dipasang striker. Oke, ternyata Zirze. Biar para fans dunia maya puas lah, supaya nggak disalah-salahin lagi kali kan, kok Zirze nggak dipasang. Zirze dipasang, kirinya Rashford, kanannya Garnacho. Ya masih 70-30 lah, gua masih menerima lah ini ya. Walaupun gue masih bertanya-tanya kenapa Rashford gitu masih dipasang. Ya cuman kan butuh yang speednya, sama ini anak 27 tahun loh ya. Masa sih nggak dewasa-dewasa gitu ya. Kanannya Garnacho. Oke, gue masih berpikir bahwa karena kita nggak ada Mason Mount, nggak ada yang ngepres, mungkin kita butuh 2 wing yang kecepatannya tinggi,
bisa ngepres juga, bisa track back balik ke belakang dengan cepat gitu ya. Wajar mungkin Mason Mount. Kalau dipasang Ahmad mungkin kurang ya. Ahmad bagus dalam menyerang, tapi dalam dia duel-duel di tengah, pressing dan recovery ball, mungkin Ahmad dalam hal ini dilihat Ten Hag kurang. Oke, gue setuju. Gak apa-apa. Zirkzee sebagai ujung tombak yang ya beberapa kali gue lihat lebih ke false nine sih, dia lebih banyak turun ke belakang ya. Yang dimana akibatnya begitu nyerang kagak ada temen semua. Nah ini salah satu mungkin poin pertama kenapa dengan sistem false nine lagi. Sekali lagi mungkin karena tidak kehadiran Mason Mount, tengahnya kita takut kalah, dalam arti si ada Liverpool kan ada si siapa namanya Szoboszlai, ada McAllister, ada Gravenberch ya. Mungkin takutnya kalah di situ. Oke, untuk lebih ke tengah lah Garnacho sama Zirkzee sama Rashford. Zirkzee khususnya untuk lebih ke false nine untuk lebih membantu gitu. Jadi Bruno yang sekali-sekali naik gitu. That's fine. Line up menurut gua that's fine. Itu strategi. Tapi permasalahannya kan ketika sistem dan struktur bermainnya yang nggak jalan dan nggak kelihatan, ininya patut dipertanyakan. 15 menit pertama, oke, kita masih lihat masih bagus ya. Sempat kita kebobolan tapi ternyata offside. Ya benar, itu offside. Walaupun itu udah jadi satu tanda gitu, satu sign, satu alarm bahwa itu bola kan juga sebenarnya direbut dari tengah kan. Ya, jangan sampai Liverpool mendapat momentum atau kesempatan yang kayak begini lagi nih. Ya. Berjalan 10 menit kemudian masih berkutat di tengah. Pressingnya oke, recovery ball-nya oke, first ball-nya bagus. Dan sekali lagi, ketika mulai rebut bola, menyerang ke depan, secara individu nih ya, Rashford sama Garnacho kayak bingung. Ya, bola selalu nyangkut. Oke. Garnacho sama Rashford udah masuk lolos, nggak ada pemain di kotak penalti. Zirkzee suka telat ada di kotak penalti. Bruno pun juga. Second line-nya pun sempat Garnacho bikin umpan mendatar ya, cutback terus dia umpan mendatar ke luar kotak penalti. Tidak ada orang yang shooting dari jauh. Bolanya ngambang aja di situ, nggak ada orang. Ini yang gua pertanyakan. Kan permasalahan kita kan gua udah bilang dari awal. Dari sebelum-sebelumnya. Ini kita permasalahan mencetak gol susah loh. Ini kenapa udah 18 bulan hal itu tidak bisa terpecahkan. Udah ambil pelatih Ruud van Nistelrooy ya. Gue udah pernah bahas dalam sesi latihan, Van Nistelrooy selalu pengen bergerak cepat, jangan banyak sentuhan, positioningnya. Kenapa nggak terjadi? Kenapa nggak diimplementasikan? Kenapa nggak dipraktekkan pada saat bermain? Ini jadi pertanyaan dong. Oke? Kesalahan Casemiro, umpan mau kita lagi sesudah recovery ball ya, terlalu terburu-buru. First ball-nya, dia nggak first ball sih, dia bawa dribbling dulu. Seharusnya dalam 2-3 detik dia bisa ngelihat posisi gitu ya. Temen di mana, lawan di mana. Dan selalu pikirannya selalu ke kiri gitu, pengen ke Rashford gitu. Dipotong lah dengan Gravenberch. Umpan terobosan, umpan lambung. Ada 2 orang yang bisa ngambil tuh bola tanpa dijaga. Oke. Banyak yang bilang begini. Gol pertama itu sebenarnya sih ya bener-bener murni individual karena si pemain bertahannya udah pada naik semua gitu loh. Kenapa? Sehingga saya individu telat balik. Nah, pertanyaan gua, kenapa Liverpool bisa pada saat mereka reaktif football, pemain Liverpool menyerang langsung bisa banyak di kotak penalti. Kenapa Manchester United
Tidak bisa. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Kan ditanyain juga tuh. Ini selalu terjadi gitu loh. Kita ketika kena reaktif football, pemain-pemainnya menghilang, terus pemain lawan bisa banyak di kotak penalti. Kita bisa 5 orang malah. Itu. Ketika kita kebobolan, sepertinya mental pun jatuh. Ini yang gue suka selalu sayangkan. Kenapa ya? Selalu mental Manchester United kalau ketinggalan sekarang udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu kita ketinggalan, oh no problem, kita susul ini gitu ya. Bermain baik, gak konsisten, akhirnya terjadi lagi kesalahan dari Casemiro, individual error. Kembali dari sisi kiri pertahanan Manchester United ya yang dijaga oleh Dalot. Umpan menjusur ke tanah, langsung ditembak lagi oleh Luis Diaz 2-0. Prosesnya sebenarnya hampir sama. Banyak pemain Liverpool di kotak penalti. Gak ada mungkin gelandang bertahan satu yang turun. Itu gak ada. Ya. Gua sih sebenarnya kemarin udah begitu 2-0 susah kita. Imbang aja susah gue bilang. Akhirnya halftime Casemiro diganti oleh Toby Collier yang dimana katanya Casemiro sampai pulang duluan gitu ya. Katanya sih nggak di halftime sampai ketemu. Gua rasa sih dimaki-maki Ten Hag, diusir tuh kayaknya, dulu pulang aja dah gitu loh. Udah pulang lah dia ke istrinya, ngadu lah dia sama istrinya kan. Kenapa papa Kase iya nih gini disuruh pulang. Akhirnya istrinya posting lah gambar di Instagram piala-pialanya Casemiro. Iya, piala di Real Madrid. Terus gue tanya, gue langsung berpikiran, tuh kok piala Carabao Cup sama FA Cup nggak dipasang di situ? Ada aja. Oke, akhirnya di menit kesalahan lagi karena sebenarnya dari Kobbie Mainoo ya. Masuk Toby Collier ya agak ya serangannya masih gitu-gitu aja lah, nggak ada serangan yang berarti, nggak ada yang bisa membahayakan. Dari hampir 70 menit tidak ada yang membahayakan gawang si Alisson. Terjadilah gol lagi ke 56 oleh Salah. Kembali lagi recovery ball pada saat kita build up play, di press, bola hilang, cepet banget semua. 5 pemain tuh udah di daerah pertahanannya Manchester United. 4 pemain, 5 pemain Liverpool. Dan kita cuma ada 2 back. Ya. Ini yang gue bilang juga, gue bukan dari satu sisi kenapa pertahanan gitu ya. Kenapa Manchester United tidak bisa begitu dalam melakukan penyerangan gitu loh. Itu yang gue pertanyakan. Bukan permasalahan pertahanannya ya, karena emang ada betulnya juga wingbacknya udah naik gitu loh, udah keburu naik. Cuman pertanyaan gue tuh adalah kenapa kita tidak bisa melakukan seperti yang apa Liverpool lakukan gitu loh. Itu yang pertanyaan gue. Menit ke 70 mulai ada pergantian pemain karena banyak juga kita kena kartu kuning ya. Jadi si Matthijs de Ligt masuk menggantikan Harry Maguire, cukup oke mainnya. Terus kemudian begitu Amad Diallo masuk, serangan mulai kelihatan hidup dan dibuin tuh ya stadion karena kenapa kok Garnacho yang diambil ya? Kenapa bukan Rashford? Itu gue masih 50-50 lah. Dalam arti si Ten Hag kan bilang ini adalah first starternya Garnacho. Oke, masalah fisik, masalah stamina. Oke, masih bisa terima. Ketika ketika Amad masuk, serangan-serangan mulai hidup. Rashford malah kalau gue bilang di setelah menit 70 ke atas itu yang menurut gue lumayan udah mulai bagus mainnya. Gak serakah, umpannya dia ke Zirkzee yang 2 kali ya, gak bisa diselesaikan dengan menjadi gol. Ya itu bener-bener ya udah urusan yang gak kuasa lah itu, kenapa gak bisa gol. Nyundulnya begitu, ditangkap Alisson, segala macam, tendangannya yang itu kok malah enggak mengarah ke gawang, malah jauh melebar. Sampai akhirnya Joshua Zirkzee diganti oleh Christian Eriksen. Si Rashford lah lebih ke striker. Nah, gue bilang bahwa ini bukan partai hidup matinya Ten Hag,
Tapi bener-bener ini jadi satu pelajaran dan juga satu warning keras sih sebenarnya. Gue udah bilang sebelum di episode ini 5 hal yang harus diperbaikin. Khususnya satu, improvisasi dalam penyerangan ya. Gue sampai kemarin nemu ada diagram gitu ya, skema atau map gitu mengenai passing networknya Liverpool dan Manchester United dibandingin. Passing networknya Liverpool itu padu banget gitu, yang sampai akhirnya bisa kesalah. Semua pemain involve dan semua pemain itu bergerak ke depan. Nah ini yang gue mempertanyakan tadi, kenapa kita nggak bisa begitu ya. Sedangkan Manchester United passing networknya itu cuma di situ-situ aja. Nanti begitu udah mulai mengarah ke depan, bingung, ujung-ujungnya ke kiri lagi ke Rashford, kiri lagi ke Rashford. Tidak ada improvisasi serangan. Itu yang gue kritisi. Terus tidak ada integrity, kesatuan antar tim. Nah ini seharusnya tugas kapten dong. Bruno udah di gaji mahal gitu ya. Kenapa gak ada integritasnya tuh hilang. Kesatuan antar lini tuh hilang. Terus itu yang satu gue bilang bahwa ya secara individu memang pemain memang banyak yang drop gitu. Banyak yang drop, semua kata-kata drop. Apakah udah kalah mental duluan? Nah, ini gak boleh seharusnya gitu. Ini lawan Liverpool, mau klub lo lagi sekelas, lagi sehancur apa, lo harus percaya diri. Mental lo harus kuat gitu. Nah ini yang menurut gue juga harus banyak diperbaiki. Untuk 2 minggu ke depan kita akan terus dibully gitu ya. Dan tapi PR juga buat Ten Hag dan timnya untuk segera memperbaiki, segeralah mengintegrasikan Ugarte ke dalam tim ya. Udah jangan tunggu-tunggu lagi, dia kan baru first starter, dia udah lu mainin lah, integrasiin lah tim inti lu yang dengan pemain-pemain yang lu beli. Feeling gue sih maunya ya udah dengan pemain yang dia mau aja, yang dia beli pada saat dirinya jadi pelatih aja. Ahmad di kanan, kiri Zirze, tengah kasih Højlund. Kalau Bruno nggak bisa ya udah kasih Eriksen atau Mason Mount kalau udah sembuh. Tengahnya Maino sama Ugarte. Kirinya kalau Luke Shaw udah balik dari international break, Luke Shaw lah. Kanannya Mazraoui, tengahnya Delik sama ini, kasih aja coba. Jadi itulah PR-nya Ten Hag selanjutnya, bagaimana nantinya kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau urusan pecat tidak ya, tidak belum begitu. Nanti akan gue bahas mengenai pelatih, apakah terus apa enggak ya. Seperti gue bilang, 10 game Liga kita lihat hasilnya. Game plan kemarin berjalan hanya 15 menit, tapi begitu ada dan selalu muncul individual error. Begitu ada individual error, mental langsung drop. Individual error ini yang benar-benar udah buat pertandingan. Dan sebenarnya Casemiro itu kan sebenarnya dari awal, dari Fulham tuh juga, lawan Fulham juga nggak ada yang komen tuh nggak oke banget juga gitu. Ini yang pertanyaan gue, kenapa Casemiro itu nggak dijual di awal bursa? Kenapa nggak dijual di awal bursa? Itu dulu lah prioritas. Selain kita hemat duit, ya, terus kita cepet langsung mengintegrasikan bahwa Amrabat permanen kan, karena kan gue udah bilang 3-4-5 pertandingan terakhir tuh Amrabat bagus kok mainnya, nyetel kok sama Maino gitu loh. Segera cepetin Ugarte yang dari Juni udah personal term. Nah ini juga ada kesalahan Ineos juga dalam hal ini. Jadi ya dia tahu apa yang terjadi dalam, apakah terjadi perdebatan gitu sebenarnya antara menahan Casemiro atau menjual Casemiro, tapi kan udah sendiri hasilnya gitu loh. Ya dari awal tuh United itu udah ngomong. Jadi sampai situ aja, masih sedih nih. Walaupun udah pakai baju putih hari Senin ya, memulai dengan sesuatu yang baru, tapi ya gimana? 2 minggu kita habis. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Lemes gue. Terima kasih.